Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Nah, tadi di cuplikan tadi kita sudah melihat si Adel ini yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing ke Bareskrim Polri. Yang sebelumnya si Adel ini melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM terkait memasukkan siswa dan siswi nakal ke barak militer. Karena itu ada unsur pidananya, karena katanya anak itu dilibatkan dalam militer, padahal tidak seperti itu ya. Anak hanya di barak militer, bukan berarti militerisasi ya. Kita saksikan sama-sama videonya. kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau-bau militer, melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim itu nanti. Itu. Ini kan terkait dengan pidana. Keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari bukti yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan-kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga-tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun, Undang-Undang Perlindungan Anak. Itulah yang kami laporkan ke Bareskrim. Saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor, tidak. Ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidananya. Nah, saya sangat heran sekali dengan si Adel ini yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing ke Bareskrim Polri ya, yang menyebutkan bahwa anak-anak itu tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan militer. Nah, sama sekali ini merupakan bukan kegiatan militer ya, tetapi anak-anak ini dimasukkan ke barak militer, bukan berarti militerisasi, tetapi mereka dilatih disiplin, karakter, dan juga pedagogiknya ada. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada psikolog dan juga ada guru ya. Itu berarti tidak hanya kedisiplinan yang dibentuk, tetapi juga pedagogiknya pun sama. Artinya mereka tidak ketinggalan pembelajaran di sekolahnya. Dan si Adel ini ya
beberapa waktu yang lalu diwawancarai bahwa kita itu harus seperti Finlandia. Nah, kebetulan ada warga negara Indonesia yang tinggal di Finlandia itu menyebutkan bahwa di negara sekelas Finlandia pun ada yang namanya pendidikan semi militer. Ini dihususkan bagi anak-anak yang nakal ya. Nah, itu tidak jauh dengan yang ada di Indonesia. Itu tutur kata dari warga negara Indonesia yang tinggal di Finlandia. Nah, ternyata di negara-negara maju pun ya, itu ada pendidikan semi militer bagi anak-anak yang istimewa lah, katakan seperti itu ya. Nah, sebetulnya di beberapa negara pun semi militer ini merupakan pendidikan yang dikatakan berhasil ya. Apalagi kita lihat ya, selama keberadaan KPAI ini, angka tawuran, kemudian angka kenakalan remaja lainnya itu selalu meningkat ya. Padahal KPAI ini berdiri sejak lama. Kenapa si Adel ini tidak berkuar-kuar ya? Ada salah satu orang, yaitu Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing, ingin menyelesaikan masalah kenakalan remaja di khususnya Provinsi Jawa Barat. Itu dikritik habis-habisan oleh KPAI, oleh Komnas HAM, oleh DPRD ya, termasuk oleh DPR RI. Itu oleh para elit-elit, termasuk si Adel ini ya, yang mengaku sebagai orang tua dari siswa dan siswi yang sekolah. Padahal anaknya itu tidak dimasukkan ke barak militer ya. Yang dimasukkan ke barak militer itu adalah orang atau anak yang sudah ada persetujuan dari orang tuanya, baru bisa masuk barak militer ya, seperti itu. Jadi tidak ada pemaksaan. Jadi selama ini ya, KPAI atau si Adel atau Komnas HAM dan juga DPRD, DPR RI itu cenderung diam, bungkam, seribu bahasa ketika kenakalan remaja itu sangat merajalela. Ketika ada orang yang ingin menyelesaikan permasalahan remaja ini, cenderung dikritik habis-habisan. Ini ada apa ya? Nah, menurut saya KPAI dengan gaji ketuanya itu sampai 26 juta ya, wakil ketuanya 24 juta dan anggotanya 21 juta, itu tidak bermakna sama sekali terhadap remaja ya. Nah, saya setuju bahwa KPAI ini bubarkan saja. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya, hanya menghambur-hamburkan uang negara saja ya. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya.